Yo minasan, dalam bahasan video kali ini, Min akan membahas mengenai review anime 243 Seinkoko dan si Volleyball. Apakah animenya worth it untuk ditonton? Dan apakah feel-nya ini akan sama nih dengan Haikyuu yang sudah pernah kita tonton? Langsung aja tanpa berlama-lama, kita ke pembahasannya guys, check it out! Salah satu anime pada musim kali ini dengan bertemakan slice of life dan sport, mengusung konsep di mana main karakter adalah main volley yang hebat. Kalau kalian pernah nonton Haikyuu sih, feel-nya emang gak jauh-jauh dari sana. Jadi nih main karakter udah kayak Kageyama banget, punya sifat ambisius, egois, dan selalu menekan rekan timnya untuk selalu bermain bagus dan harus memenuhi ekspektasinya. Sampai-sampai nih ya, rekan setimnya ini ada yang mau bundir gara-gara kelakuan main karakter yang terlalu menekan rekan setimnya untuk bermain bagus. Slice of life-nya lebih berasa gitu ya sampai di episode keduanya. Mimin jamin sih kalian nonton episode pertama ataupun episode keduanya udah kebawa baper dan greget lihat kelakuan di main karakter karena rekan setimnya ini masih belum ada yang sanggup untuk mengimbangi permainan hebatnya. Animenya sendiri sudah memasuki episode ketiga dengan total episode sebanyak 12 di My Anime List. Kali ini diproduksi oleh studio David Production yang sudah menghasilkan berbagai anime yang cukup bagus ya, seperti Jojo Bizarre, Captain Tsubasa, ataupun Ene no Sobotai. Kelebihan pada anime ini adalah main karakter yang kuat dalam bermain olahraga volley, tetapi teman-temannya ini tidak ada yang bisa dan sanggup untuk mengimbangi permainan hebatnya. Jadi tetap aja sih from zero to hero juga kalau kita berbicara tentang keseluruhan timnya. Tidak berhenti di situ saja. Memasuki episode kedua, kita akan melihat kalau sang karakter utama dan timnya ini akan bertanding secara resmi. Bagus sih, jadi nggak terlalu bertele-tele dan sportnya ini lebih ditonjolkan mengingat animenya ini lebih berfokus kepada genre slice of life. Biasanya kan anime sport itu kalau untuk latarnya sedikit dan bisa dihitung, ya kalau nggak di gym, paling di sekolah, terus ya ngulang-ngulang kemudian akhirnya pertandingan. Tetapi anime ini benar-benar menonjolkan kalau sang main karakter ini benar-benar pindah sekolah dari kota ke desa. Soalnya suasana pedesaannya pun emang kental dan dapet banget feel-nya. Detail karakternya ini cukup fresh kalau menurut Mimin pribadi, yang biasanya sepantar anak SMA itu tubuh dan wajahnya ini tidak menggambarkan anak SMA, tetapi untuk anime ini benar-benar sesuai ya dari mulai wajah hingga tinggi badannya. Musiknya cukup bagus meskipun musik latarnya kurang begitu berasa dan kurang ngena aja untuk didengerin. Openingnya upbeat dan enak banget kalau kalian dengerin sampai habis. Di channel YouTube-nya saja hampir mencapai 1 juta views. Jadi udah jelas banget openingnya enak banget. Gak usah kalian tanyain lagi nih, bang enak gak openingnya? Nah, untuk ending terkesan biasa aja sih seperti kebanyakan anime pada umumnya. Menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang jenius dalam bermain volley bernama Haijima yang berposisikan sebagai setter. Meskipun begitu, dirinya sangatlah egois dan memaksa pemain lain untuk bisa mengimbangi permainan hebatnya. Jadi kasihan gitu ya rekan timnya ini merasa ditekan ataupun dipres banget sama si Haijima ini. Bahkan di scene awal-awal ditampilkan Haijima yang tidak bermain sebagai starter ataupun pemain utama. Hal itu dikarenakan dirinya ini terlalu menekan para pemain untuk bermain sesuai keinginannya. Bahkan salah satu pemain di timnya dikabarkan melakukan percobaan bunuh diri gara-gara kelakuan si Haijima ini. Haijima pun kembali ke kampung halamannya dari Tokyo ke Fukui setelah mendapat masalah di klub SMP-nya. Di sana, Haijima bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Kuroba. Nah, kebetulan nih ya, Kuroba ini mempunyai fisik yang bagus dan kemampuan bermain volley-nya pun ya lumayan. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membentuk klub volley di sekolah. Klubnya ini memang terbentuk dari orang yang ingin belajar dan bermain tentang olahraga volley. Jadi setiap pemain yang ada di sekolah tersebut emang amatiran dan baru bisa banget untuk belajar volley. Haijima memang jenius, dan Kuroba sedikit demi sedikit bisa mengimbanginya. Apakah mereka bisa memenangkan turnamen yang baru saja digelar, ataukah
mereka akan kalah karena keegoisan yang masih melekat pada Heijima sewaktu SMP dulu. Tentunya harus kalian tonton sendiri ya, karena memasuki episode ketiganya saja, udah masuk pertandingan dan alur ceritanya ini lumayan cepat kalau menurut Mimin pribadi. Memasuki episode ketiganya, bakalan ada time skip 1 tahun yang menceritakan tentang perjalanan karakter dari SMP ke SMA, dan masalah mereka ini belum selesai ya sampai-sampai dibawa ke SMA. Apakah yang akan terjadi pada mereka semua dan mereka ini dipertemukan kembali dengan satu tim utuh ya, atau dipertemukan sebagai satu tim yang utuh? Apakah bakalan nambah masalahnya ataukah mereka ini akan kompak dengan pemain-pemain yang baru yang ada di SMA Sein? Langsung aja kalian tonton. Mimin gak bakalan spoiler lebih jauh lagi ya, karena takutnya mengganggu kesenangan ataupun feel-nya ini akan berkurang saat kalian nonton animenya. Setelah Mimin nonton anime ini sampai di episode ketiganya, slice of life-nya ini benar-benar dapat banget meskipun sportnya ini agak kurang ditonjolkan. Ya, mengingat para pemain ini cukup cepat belajarnya dalam bermain volley, dan sang karakter utama ini memang jago, bahkan dijuluki sebagai pemain jenius di timnya. Pokoknya, anime ini cocok buat kalian yang suka dengan genre slice of life dan sport disertai berbagai drama yang ada di dalam timnya. Well, setelah Mimin bahas mengenai anime 243 Sein, anime ini kurang cocok buat kalian yang nyari sportnya aja dan harus serius banget dalam bermain volley, bertekad memenangkan turnamen tanpa kalah sedikit pun, mirip-mirip sih sama Haikyuu dengan karakter utama yang egois. Cuman ini tuh lebih ditonjolkan aja slice of life-nya ya, cara mengembalikan timnya yang sudah terpecah gimana, cara biar main karakter gak egois lagi gimana, serta cara menjadi tim yang kuat dan kompak gimana, padahal baru saja dibentuk timnya. Sampai sejauh ini, anime 243 Sein layak mendapatkan skor 7,5 dari 10. Mimin gak ngerti lagi kenapa skor di My Animalist ini jatuh banget sampai 6,8. Padahal secara story ataupun detail karakter ataupun ya berbicara tentang keseluruhan, anime ini tuh cukup bagus. Ditambah lagi, akan ada time skip memasuki 1 tahun dari SMP ke SMA. Dan emang udah jarang banget ya anime sport yang ada time skipnya. Jadi ya harusnya lebih bagus lagi sih. Mudah-mudahan aja bakalan ada di beberapa episode ke depan dan bakalan greget ya. Emang sih belum ada scene yang greget ataupun yang berkesan. Ya mudah-mudahan aja bakalan ada di beberapa episode ke depan dan semakin baik memasuki episode selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian setelah menonton anime 243 Sein Koko? Apakah bagus, berkesan, dan worth it untuk ditonton? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, mari kita berdiskusi guys. Sekian bahasan video kali ini mengenai review anime 243 Sein Koko dan si Volleyball. Kalau kalian ada masukan ataupun saran mengenai pembahasan video kali ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin berkembang lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang guys, karena anime bukan kartun. Goodbye.